pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Bersyukur pada pagi hari ini kita diberi kesempatan kembali berjumpa dalam sarapan rohani Jemaat Galania Benbase. Hari ini Rebo 17 Januari 2024. Bersyukur pagi ini kiranya saya dapat temui Bapak Ibu dan Saudara dalam keadaan sehat dan selamat berkat kasih anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akan mengawali serta memulai aktivitas pada hari ini, mari kita membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, pada kesempatan pagi hari ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat, atas penyertaan dan perlindungan yang telah Engkau berikan dalam istirahat kami semalam, sehingga kami dapat melewati kegelapan malam dengan selamat dan diperkenankan menyambut hari Tuhan yang baru pagi ini dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan, sebelum kami akan memulai melakukan kegiatan dan aktivitas kami hari ini, kami rindu dan ingin membaca serta mendengar firman-Mu untuk menjadikan dasar dan pegangan dalam menjalani kehidupan hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan perdengarkan dapat menjadi petunjuk serta kekuatan bagi kehidupan kami, juga bagi kehidupan saudara kami yang berada di luar sana. Kami hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kami mohon Roh-Mu yang kudus menuntun dan membimbing kami, supaya apa yang hendak kami sampaikan hanyalah kebenaran firman-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam dua bacaan, yaitu dalam kitab Hosea pasal yang ke-11 ayat yang ketiga dan Injil Yohanes 14 ayat 18. Firman Tuhan berbunyi demikian: Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia kita yang mendengar, memelihara, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dari kedua bacaan firman Tuhan pada hari ini, renungan firman Tuhan diberi tema Tuhan selalu mendampingi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mungkin kita pernah mendengar nama Yusuf Bilyartar Mangunwijaya, atau yang sering disapa Romo Mangun. Dia adalah seorang rohaniawan Katolik, seorang budayawan, seorang arsitek, dan penulis yang terkenal dengan karyanya. Romo Mangun juga dikenal sebagai aktivis bagi kaum marginal yang hadir bagi warga Kalicode di Yogyakarta. Ia mendampingi serta menolong para pengemis, pencopet, pemulung, hingga pekerja seks komersial, sehingga terjadi perubahan mental bagi orang-orang yang tinggal di pemukiman Kalicode itu. Romo Mangun menyadari bahwa
pendampingan dan pertolongan merupakan kebutuhan manusia, karena ia telah merasakan bagaimana Tuhan selalu ada bersamanya. Ia pun memberi diri untuk hadir bagi mereka yang membutuhkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus pun sangat mengerti akan kebutuhan tersebut. Oleh sebab itu, menjelang hari di mana Tuhan Yesus akan meninggalkan para murid, Ia memberikan janji penguatan bagi mereka. Yesus ingin menyatakan bahwa meskipun secara fisik Ia tidak bersama para murid, namun Ia tidak akan pernah meninggalkan atau membiarkan mereka terlantar dan kehilangan arah. Yesus berjanji akan datang kembali bagi mereka. Hal ini pun dibuktikan melalui hadirnya Roh Tuhan untuk mendampingi dan menolong para murid dalam setiap perjalanan pelayanan mereka. Pertolongan Tuhan turut dirasakan oleh bangsa Israel. Melalui Nabi Hosea digambarkanlah pertolongan itu dalam wujud kasih yang begitu hidup, seperti kasih orang tua yang mendampingi pertumbuhan seorang anak. Jadi, meskipun bangsa Israel berkali-kali meninggalkan Allah dan tidak menyadari apa yang sudah Allah perbuat atas mereka, namun Allah selalu memberikan kesempatan bagi bangsa Israel untuk berubah dan mendampingi setiap prosesnya. Alasannya karena Allah mengasihi bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, Tuhan juga sangat mengerti, Tuhan juga sangat mengasihi kita sebagai umat-Nya pada masa kini. Melalui Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa mendampingi kita, sehingga mental dan spiritualitas kita diperbaharui. Dari yang dulunya hidup dalam perbudakan dosa, menjadi hidup yang bertobat dan mau belajar melakukan segala sesuatu sesuai dengan ketetapannya. Melalui pertolongannya, kita juga dimampukan untuk merasakan kasih yang menguatkan, sehingga kita berserah hanya kepadanya. Oleh sebab itu, sebagai umat yang telah merasakan kasih dan pemeliharaannya, marilah kita jadikan hidup ini sebagai sumber kekuatan juga bagi sesama yang membutuhkan. Hadirlah bagi mereka yang marginal. Dampingi dan tolonglah mereka, sehingga melalui hidup kita yang sudah diberkati ini, kiranya kita pun mampu menjadi berkat, mampu menghadirkan wajah Tuhan kepada mereka, dan membuat mereka merasa bahwa Tuhan juga selalu ada bagi mereka dan selalu mendampingi mereka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu hari ini yang sudah boleh kami dengar dan renungkan. Biarlah firman-Mu senantiasa memberikan kekuatan dan memberkati setiap kehidupan kami. Melalui firman dan pertolongan-Mu, kami dimampukan untuk merasakan kasih-Mu. Sebab Tuhan selalu ada dan mendampingi kami. Tuhan, jika ada hal yang tidak berkenan dalam pemberitaan dan penyampaian firman-Mu hari ini, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami.
Kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang hari ini akan melakukan tugas dan aktivitas masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkatinya, sehingga setiap kami dapat melaksanakannya dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak Tuhan, dan dibuatnya berhasil. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, lawatlah dengan kuasa kasih-Mu, dengan Tuhan jamah mereka, berikan mereka kesembuhan. Yang mengalami pergumulan dan berbeban berat, Tuhan kiranya memberikan dia kelegaan dan kekuatan, sehingga semua ada dalam keadaan selamat dan dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupannya masing-masing. Dan nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta bersyukur. Dan kiranya kasih karunia serta sukacita, damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami semua, sekarang, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu perenungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan berkarya buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.